Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 2 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan memiliki peluang melanjutkan rally penguatan pada perdagangan Kamis 2 Juni. Pada Selasa 31 Mei, IHSG ditutup menguat ke posisi 7.148,88. Equity analis Kanakahita Solvera William Wibowo mengatakan IHSG berpeluang menguat untuk menguji resisten di level 7.250, sedangkan support berada di level 6.950. Saat ini sentimen yang mempengaruhi IHSG adalah adanya kenaikan harga minyak mentah dunia seiring pelarangan minyak Rusia oleh Uni Eropa, ujar William kemarin. Sementara itu, analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan katalis positif IHSG berasal dari sentimen eksternal yang mulai membaik. Salah satunya ialah kenaikan indeks manufaktur Tiongkok ke 49,6 di Mei 2022 dari 47,4 di April 2022. Sentimen positif juga datang dari rencana pemerintah Cina yang akan melonggarkan aturan lockdown di Beijing dan Shanghai yang berpotensi mengembalikan indeks manufaktur Cina. Dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan data inflasi Mei 2022 dan indeks manufaktur Mei 2022 yang dijadwalkan rilis Kamis pekan ini. Bank Indonesia memperkirakan inflasi relatif stabil di 3,50% di Mei 2022 dibandingkan dengan April 2022. Analis Henan Putirai Sekuritas Mayang Anggita mengatakan secara teknikal IHSG berpotensi melanjutkan perjalanan ke arah utara alias menguat dan menutup gap di level 7.205 sebelum kembali menguji titik all the time high di posisi 7.355. Support terdekat berada pada MA50 di level 7.025 atau setidaknya diharapkan MA20 sekaligus lower channel di kisaran 6.950 hingga 7.000 mampu menopang perjalanan IHSG demi mempertahankan tren naik tetap intak. Menurut Valdi, saham Bank BBCA, BBNI, BBRI, dan BMRI dapat menjadikan topik jangka menengah panjang. Saham ADRO, ITMG, UNVR, AMART, INDF, CPIN, dan AKRA juga menarik untuk dicermati. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia mengalami tren cenderung turun sepanjang Mei 2022. Meskipun demikian, harga emas terpantau bergerak fluktuatif dalam sebulan terakhir. Pada perdagangan Selasa 31 Mei, pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, harga emas COMEX terkoreksi 3,09% ke level 1.859,3 US dollar per troy ounce. Begitu pula harga emas di pasar spot juga melemah 2,11% ke level 1.856,38 per troy ounce. Fluktuasi harga emas dipengaruhi tarik-menarik sejumlah faktor, mulai dari penguatan indeks dolar Amerika Serikat, peningkatan yield surat utang pemerintah Amerika Serikat, lonjakan inflasi, serta perang Rusia-Ukraina. Penurunan harga emas dunia tidak sejalan dengan harga emas batangan garapan PT Aneka Tambang sepanjang Mei 2022. Harga emas batangan 24 karat antam ukuran 1 gram justru mengalami kenaikan 0,82%. Emas antam berhasil parkir di level Rp983.000 per gram pada Selasa. Adapun harga emas antam menyentuh level tertingginya pada Rabu di level Rp992.000 dan kembali turun hingga akhir perdagangan Mei 2022. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang memanas pada perdagangan Selasa petang. Kesepakatan negara-negara Uni Eropa untuk mengurangi impor minyak Rusia mulai akhir 2022 memicu reaksi khawatir pasar akan makin mengetatnya pasokan minyak global. Harga juga didorong oleh terjadinya peningkatan permintaan akibat datangnya musim panas di Amerika Serikat dan juga Eropa. Pada perdagangan Selasa petang, pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate
untuk pengiriman Juni 2022 naik 1,28% menjadi 119,12 US dollar per barel di New York Physical Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli 2022 juga menguat 1,91% menjadi 119,85 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan dan secara bulat memutuskan untuk mengurangi impor 90% minyak Rusia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes dan sanksi terberat Uni Eropa yang dijatuhkan kepada Rusia atas invasi yang dilakukan kepada Ukraina. Sementara itu, adanya prospek peningkatan permintaan bahan bakar dari negeri tirai bambu yang akan mengakhiri lockdown di Shanghai selama 2 bulan ikut menaikkan harga minyak. Warga Shanghai telah diizinkan kembali mengendarai mobil dan aktivitas mulai normal seiring meredanya penyebaran COVID-19. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah aksi ambil untung akan mewarnai pergerakan rupiah pada hari Kamis 2 Juni ini. Aliran dana asing menjadi salah satu amunisi penggerak rupiah. Research and Education Koordinator Valburi Asia Futures Nanang Wahyudi mengatakan, pelaku pasar mulai memberi pandangan proyeksi bunga The Fed yang akan dinaikkan pada pertengahan Juni 2022. Menurutnya, hal ini sudah diantisipasi terlebih dahulu. Kondisi ini pun meningkatkan permintaan terhadap aset beresiko termasuk rupiah yang menguat. Permintaan pada saham pun tinggi dan meningkat. Dari dalam negeri, capital inflow pun menjadi katalis yang positif bagi rupiah, terang Nanang. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri berkata, pelaku pasar merespon prospek pelemahan ekonomi Amerika Serikat dengan kemungkinan The Fed tidak menaikkan suku bunga secara lebih agresif lagi. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang masih dibayangi oleh resesi global dan efek konflik antara Rusia dengan Ukraina, ujar Reni. Berdasarkan FOMC Meeting Mei 2022, Fed Funds Rate akan dinaikkan sampai 2% pada tahun 2022 ini. Nanang menyebutkan bahwa pasar wait and see jelang rilis data PMI dan inflasi domestik hari ini. Rilis data dan inflasi akan menjadi pertimbangan investor. Apakah Bank Indonesia normalisasi suku bunga acuan? Nanang memperkirakan rupiah hari ini bergerak di Rp14.520 hingga Rp14.630. Sementara Reni memproyeksikan rupiah berada di Rp14.535 hingga Rp14.596 per dolar Amerika Serikat. Rabu rupiah di pasar spot menguat 0,3% di Rp15.534. Kurs rupiah JISDAR BI melemah 0,32% ke Rp14.592. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gedia Sratandala pamit undur diri, sampai jumpa.